Kita punya atau kita akan menghadirkan beberapa tamu dari beberapa bidang. Salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit, ini banyak juga yang cerita bahwa rumah sakit agak ragu-ragu menerima itu. Kenapa? Karena dianggap ini mengurangi rezeki. Ya, pengelola rumah sakit kita tahu persis bahwa banyak sekali yang mengatakan, aduh kalau di Indonesia itu jangan sakit deh, kita sakit A nanti kemudian disuruh bayar untuk banyak hal yang nggak perlu-perlu. Nanti kita akan dengarkan ya bagaimana penjelasan pihak rumah sakit. Tapi hari ini kita akan lihat dulu profil dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Tadi yang saya sudah sebutkan, rumah sakit ini sering membuat orang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Udah susah, ternyata disuruh bayar yang tidak perlu sebenarnya dibayar. Sehingga ada kesan kalau ke rumah sakit itu udah siap-siap aja diperas. Rumah sakit itu mau cari keuntungan besar. Apa betul itu? Itu betul, tapi zaman dulu. Oh, zaman dulu. Zaman sekarang lebih parah. Zaman sekarang alam JKN Case sudah tidak seperti itu. Nah, ini mentang-mentang di depan sini. Iya betul. Kenapa? Ya karena di dalam alam JKN Case ini semuanya sudah harus teratur dengan baik, Bang Andi. Jadi begini, ada yang namanya PNPK, Panduan Nasional Praktek Kedokteran. Itu yang mengeluarkan adalah Menteri Kesehatan. Oke. Ya, jadi semuanya harus praktek itu adalah seperti itu. Jadi kalau itu tidak ada di rumah sakit, maka harus dibuat menurut peraturan Menteri Kesehatan itu PPK, panduan praktek klinik di rumah sakit itu. Jadi apapun sakitnya selama diagnosisnya adalah ini, yang dilakukan adalah ini. Di mana bisa meresnya? Saya ingin tanya sekarang, justru di mana bikin meresnya? Saya nggak perlu jawab, nggak ngerti. Saya selalu menyampaikan hal-hal yang buruk-buruk aja, dengan harapan ratingnya naik. Sekarang sudah enggak meres. Sudah, baik, bagus. Berkaitan dengan rumors juga bahwa rumah sakit sebenarnya keberatan. Melaksanakan rumah sakit keberatan melaksanakan program JKN Case karena nggak bisa main-main lagi tadi. Itu merugikan rumah sakit atau tidak? Enggak. Jadi gini ya. Jadi rumah sakit terutama PKU Solo ya. PKU Solo itu adalah non-profit hospital. Ya, non-profit hospital. Jadi kita itu tidak berpikir bahwa rumah sakit itu untung atau rugi. Nah, mesti Bapak Ibu mesti menganggapnya orang mungkin rumah sakit orang ngurus rugi untung. Ya, karena yang dipikir itu adalah kalau ada suatu keuntungan itu akan dikembalikan kepada masyarakat dengan cara investasi untuk rumah sakit itu sendiri. Tapi bagi yang belum atau masih ragu-ragu, apa imbauan dari Michelle? Sebagai orang yang atau perusahaan yang pernah menjalankan atau saat ini sudah menjalankan program JKN Case ini. Ya, yang kalau saya dengar mengapa perusahaan sering ragu-ragu atau belum atau menunda itu karena cost. Jadi ya saran saya adalah jangan kurangin apa yang menurut saya paling penting. Karena perusahaan tidak bisa hidup tanpa karyawannya. Jadi kalau kesehatan atau jatah mereka berobat itu dikurangin, pasti justru akan berdampak lebih buruk. Tapi rubahlah itu dengan efisiensi. Efisiensi itu apa ya? Kalau kami itu dari proses, dari apa, inovasi seperti jadi. Itu yang kemudian dibikin lebih efisien ya, kosnya berkurang, tapi tidak untuk kesehatan karyawan. Iya, karena ya nggak usah orang sakit, orang ngelamun aja bisa kecelakaan kerja atau maksudnya bisa membuat pekerjaan itu nggak beres, apalagi kalau orang sakit atau keluarganya sakit. Jadi itu pasti akan memengaruhi dari hasil perusahaan dan pada akhirnya keuangannya pun juga lebih buruk lagi gitu. Lebih besar yang harus dikeluarkan, apalagi kalau ada kecelakaan, ada kerusakan mesin gara-gara karyawannya mikirin persoalan di rumah atau kesehatannya ya. Baik, Michelle, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Michelle.
Nah, ini kan kebijakan Ya. dan ini adalah undang-undang. Betul. Dari perspektif Anda Ya. sebagai kepala dinas provinsi, Ya. coba jelaskan kenapa ini menjadi kewajiban bagi kami semua. Iya, begini, sebelum ke sana, jadi JKN KIS ini merupakan reformasi ya di dalam pelayanan kesehatan kita. Bahkan ada yang mengatakan tidak hanya reformasi, tetapi revolusi di dalam revolusi. pembangunan kesehatan kita. Karena beberapa norma-norma atau nilai-nilai yang selama ini kita laksanakan itu dijungkir balikkan, bahkan dirubah secara mendasar gitu. Misalnya dulu apa, sekarang apa? Iya, misalkan contohnya kalau dari sisi masyarakat sendiri ya, dulu itu banyak sekali kita temukan orang sakit tetapi tidak mau berobat ya. Lalu dulu juga banyak kita temui orang menderita hernia yang sudah puluhan tahun tidak diobatkan ya. Lalu banyak juga yang misalkan menderita patah tulang tidak datang ke rumah sakit, tetapi datang ke dukun atau alternatif atau apa ya. Jadi kalau dulu orang sakit itu menderita ya, tidak hanya menderita tetapi sengsara ya, karena tidak hanya menderita Fisiknya. sakitnya tetapi juga kantongnya bisa terkuras begitu ya. Tetapi sekarang seperti itu sangat jarang kita temui sekarang. Kalau dari sisi fasilitas kesehatan, dulu orang dokter itu pasiennya banyak, terutama yang di puskesmas, di klinik, di dokter praktek. Dulu dokter itu kalau pasiennya banyak, bangga. Pasiennya saya banyak, pendapatan saya banyak. Sekarang terbalik, pasiennya banyak, justru rugi. Ya, karena sekarang untuk di vaskes tingkat pertama itu dibayarnya bukan per kasus orang sakit, tapi dibayarnya kapitasi. Ya, jadi sekarang kalau pasiennya sepi justru bangga dan senang, karena uangnya utuh gitu ya. Kalau dulu semakin banyak pasiennya, semakin banyak uangnya. Ya. Lalu di rumah sakit juga saya kira dulu dokter itu semakin banyak melakukan pemeriksaan, laboratorium, radiologi, dan sebagainya, semakin banyak diberikan obat-obatan, rumah sakit semakin untung. Karena pendapatannya semakin banyak. Kalau sekarang semakin rugi. Ya, semakin banyak macam-macam diberikan obat, tentunya semakin rugi. Jadi ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam JKN KIS ini. Tentunya banyak juga yang masih merasakan bahwa JKN KIS ini adalah pil yang pahit. Ya. Saya kira itu cerita seperti itu juga banyak, tidak selalu menyenangkan seperti Dr. Mamo tadi, tetapi juga banyak teman-teman rumah sakit yang merasa banyak keluh kesah masalah ini. Saya kira itu hal yang wajar, ya. Namun demikian saya yakin nanti suatu saat tentunya keluhan-keluhan itu semakin tidak ada, karena JKN KIS ini bukan hanya perubahan di dalam pembiayaan kesehatan saja, tetapi juga perlu dibarengi dengan perubahan-perubahan tata kelola klinis, tata kelola keuangan, tata kelola persediaan dan sebagainya di rumah sakit.